Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 25 April 2021, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada Minggu Jubilate ini menuruti perintah Allah. Perintah Allah sangat banyak kita temui di dalam kitab suci, tapi kali ini kita akan membahas secara khusus tentang menuruti perintah Allah berdasarkan kitab 1 Yohanes 3. Ada dua perintah Allah yang disampaikan kepada kita lewat nas khotbah ini, yakni percaya kepada Yesus Kristus anaknya dan supaya saling mengasihi dalam kebenaran. Di dunia ini, ada kelompok orang ataupun komunitas yang mengasihi sesama manusia dengan melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan dan sosial untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka memberi bantuan kepada korban-korban bencana alam, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu, gelandangan, orang-orang tua yang tidak terurus keluarganya, memberi bantuan kepada orang-orang sakit, dan tidak tanggung-tanggung mereka mengorbankan harta miliknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Bahkan perhatian mereka bukan hanya kepada umat manusia, tetapi kepada lingkungan juga, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menyelamatkan lingkungan, seperti mengumpulkan sampah-sampah dengan membuat bank sampah dan mengelolanya kembali, memberantas narkoba dan tempat-tempat pelacuran yang merisaukan, penanaman pohon-pohon untuk menghindari kerusakan-kerusakan alam yang sangat mungkin terjadi. Tapi sayangnya mereka ini tidak percaya kepada Yesus. Mereka melakukan semua ini didorong oleh rasa kemanusiaan dan rasa sosial yang tinggi. Perbuatan ini memang baik karena dapat meringankan beban orang lain, menolong atau mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata dan rela berkorban. Tapi sayangnya perbuatan seperti ini tanpa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah tidak akan menibakan manusia pada tujuan yang hakiki, tujuan hidup yaitu keselamatan yang kekal, yang telah dikerjakan Yesus untuk semua orang. Jadi saudaraku, perintah Tuhan yang pertama itu adalah percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran dan juru selamat. Jangan ada orang tua yang berpesan kepada anak-anaknya begini, kamu boleh menikah dengan siapa saja, yang penting dia baik dan mengasihimu, mengasihi orang tua. Agama apapun itu, semuanya itu adalah sama. Yang penting sungguh-sungguh engkau melakukan ibadahmu menurut agama yang kamu pilih. Semua agama adalah sama di hadapan Tuhan. Yang penting selalulah berbuat baik. Pesan ini banyak ditemui dalam keluarga-keluarga Kristen. Jadi jangan melakukannya lagi. Beriman kepada Kristus itu adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tetapi ada juga orang yang percaya kepada Yesus, rajin berdoa, rajin memberitakan firman, bahkan berpuasa dan rajin ke gereja. Tetapi padanya tidak ditemui kasih. Jika ada orang yang kelaparan, ia tidak mau menolongnya, walaupun ia sanggup melakukannya. Hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan. Terhadap orang-orang lemah dan menderita, ia menutup mata hatinya. Atau mungkin
peduli kepada orang-orang yang menderita, tetapi hanya lewat kata-kata saja. Kalau ada yang sakit, ia berkata, "Kasihan ya, cepat sembuh ya." Kalau ada yang berduka, ia hanya berkata, "Tuhan akan menghiburmu." Kalau ada yang kehilangan sesuatu, dia hanya berkata, "Sabar ya, di mana engkau taruh? Ingat-ingat dulu." Bahkan ada yang berkata, "Makanya hati-hati, jangan sembarangan meletakkan barang-barang," dan lain sebagainya. Ini juga adalah bentuk perhatian, tetapi bukan yang seperti ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam ayat 18 kitab 1 Yohanes 3 ini disebutkan begini, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran." Selain itu ada juga orang yang percaya kepada Yesus dan menolong orang-orang yang berkesusahan, memberi yang ia punya, tapi itu dilakukannya bukan dalam kebenaran. Perhatikan sekali lagi ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran itu adalah perbuatan yang sama seperti perbuatan kasih yang dilakukan Tuhan Yesus. Perbuatan kasih itu haruslah kasih yang tergerak oleh belas kasihan, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau kasih yang timbal balik. Kalau hari ini memberi 10.000 untuk orang yang sakit, di balik itu ada pengharapan suatu hari akan mendapatkan jumlah yang sama atau lebih. Itu bukanlah kasih atau perbuatan dalam kebenaran. Atau memberi karena ada rasa malu jika diketahui orang tidak memberi. Malu karena orang lain juga sudah memberi, maka dia pun ikut memberi. Ini juga bukanlah perbuatan kasih dalam kebenaran. Sebab Yesus tidak pernah menunjukkan kasih model seperti ini. Memang semua perbuatan ini berguna bagi orang yang dikasihi. Namun, mengasihi dalam kebenaran adalah mengasihi didorong oleh roh yang berdiam di dalam diri seseorang itu. Ia itu roh kebenaran, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada anak-anaknya. Orang yang mengasihi bukan didorong oleh roh Allah yang berdiam dalam diri seseorang, dia tidak mau melakukannya di segala tempat dan di setiap waktu. Dia hanya akan mau melakukannya jika dilihat orang saja, karena mereka memang ingin dipuji dan karena ingin mendapatkan perlakuan yang sama dari orang-orang yang kepadanya mereka telah menunjukkan kasih-Nya. Dan inilah perintah Tuhan itu. Siapa yang percaya kepada Yesus dan saling mengasihi dalam kebenaran, inilah pertanda bahwa Allah diam di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat ayat 24, begini isinya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita saling mengasihi dalam kebenaran, seperti Yesus telah mengasihi kita. Dan di atas semuanya, percayalah kepada Yesus Anak Allah yang tunggal. Jangan tinggalkan Dia apapun yang terjadi, sebab hanya di dalam Dia kita akan beroleh keselamatan. Amin.